Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKE Banjarbaru. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membacanya dengan lengkap secara pribadi. Saat ini saya akan membacakan 2 ayat, yaitu ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari baru dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami untuk dapat sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu, terlebih melakukan firman-Mu itu dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 1 Korintus pasal yang kedua, saya bacakan ayat 6 dan ayat yang ke-7 dengan judul perikop Hikmat yang Benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus menyebut jemaat di Korintus sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Mereka telah menerima anugerah keselamatan, dan mereka pun telah menerima Roh-Nya. Ya, mereka telah menerima hal-hal yang luar biasa dari Allah. Namun meski demikian, rupanya perpecahan tidak terhindarkan juga dalam kehidupan jemaat di Korintus. Perpecahan itu terjadi karena adanya pengelompokan yang timbul karena perbedaan pandangan atau pemahaman. Oleh karena itu, Rasul Paulus merasa perlu untuk mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka harus mengapresiasi penyertaan Roh Allah melalui kehidupan yang berhikmat. Namun, hikmat yang bagaimana? Jika hikmat itu dipahami sebagai kepintaran, kepandaian, dan kemampuan yang lebih dari segi intelektual seperti yang dipahami oleh banyak orang pada umumnya, maka orang-orang Korintus memang dikenal sebagai orang-orang berhikmat. Saudara, hikmat yang demikian disebut hikmat dunia. Hikmat dunia diperoleh dari dunia dan tujuannya untuk kepentingan dunia semata. Hikmat ini dicari dan dimiliki untuk menguasai dunia. Dengan hikmat dunia, manusia bisa saja menipu dan memperdaya sesamanya untuk kepentingannya sendiri. Hikmat dunia tidak dapat menerima Roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Hikmat dunia menolak ajaran Tuhan Yesus dan menganggap bahwa Injil dan salib adalah kebodohan. Mereka tak akan mengerti dan percaya bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga adalah karya Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu, dalam nas pada hari ini Rasul Paulus menyampaikan bahwa hikmat yang benar bukanlah hikmat yang berasal dari dunia, melainkan dari Allah. Hikmat Allah tidak dapat dimengerti melalui pergumulan intelektual semata-mata,
melainkan oleh pencerahan Roh Allah. Dan hanya dengan hikmat Allah saja manusia dapat memahami maksud dan pekerjaan Allah. Hikmat Allah ini tersembunyi dan rahasia, dikarenakan hikmat ini menyentuh kehidupan masa depan, yaitu rencana keselamatan yang dirancang oleh Tuhan. Hikmat Allah hanya dimiliki oleh orang yang menerimanya dan digerakkan oleh Roh Allah. Roh Allah yang mampu menerangkan kepada manusia untuk menyelidiki segala maksud Allah. Karena itu, melalui suratnya ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak terjebak dalam kesombongan intelektual. Sebagai jemaat mula-mula yang baru saja mengalami pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa pada hari raya Pentakosta, mereka harus menghasilkan buah-buah roh, mengandalkan hikmat Allah, dan memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, nasihat Rasul Paulus dalam nas pada hari ini juga ditujukan kepada kita jemaat Tuhan masa kini, agar kita yang pertama tidak mengandalkan hikmat dunia, sebab itu dapat membuat kita terjebak pada sikap kesombongan intelektual. Bahkan yang paling berbahaya ialah membuat kita ragu akan kebenaran Injil Kristus, bahkan menganggap Injil dan salib sebagai kebodohan. Yang kedua, saudara, kita harus selalu ingat bahwa karya Allah hanya dapat kita pahami dengan hikmat yang berasal dari Allah, yang kita peroleh melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kuasa Roh Kudus dinyatakan Bapa bagi kita. Hanya saja, maukah kita membuka hati dan diri kita agar kuasa Roh Kudus dapat berkarya di dalam dan melalui hidup kita. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk dapat memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kita mampu menjalani hidup seturut dengan kehendak Kristus. Salah satunya hidup dalam kasih persaudaraan dengan sesama, seia sekata, sehati sepikir, tidak ada perpecahan di antara kita, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai dasar dan pedoman hidup bagi kami dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami hendak menyerahkan segenap kehidupan kami, aktivitas yang kami jalani sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, dan menuntun kami agar kami dapat menjalani hidup kami dengan sebaik-baiknya, dan biarlah keberadaan kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.